informatika, mengikat janji setia, bersama kehormatan dan tanggung jawab, profesi terpercaya. Kami ahli informatika, mengikat janji setia, meningkatkan kualitas sejahtera, nyaman kami terpercaya. Noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige. Bersama kehormatan dan tanggung jawab, profesi terpercaya. Jaya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu dan semua kawan-kawan yang ada. Ini kita dalam persiapan Muswil pertama di Provinsi Bengkulu untuk Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Insya Allah akan disiarkan langsung oleh Cruel TV dan kolaborasi beberapa teman-teman YouTuber, termasuk saya sedang dalam rekaman ya. Oke, selamat nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epi, apa kabar Pak Epi? Ini orang-orang Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu Riza. Iya Pak. Ini juga ada Khairil nih Pak Ari. Ada, iya Pak, ada Pak Khairil. Apa dulu Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Buana. Waalaikumsalam. Bentar. Wah, gelap agak gelap ya. Malam Bapak Ibu. Pak Buana di mana nih Pak Buana? Pak Buana? Mobil. Ya, ada tamu ya. Pak Buana sama Masih Pak dalam Edi. mobil Pak. Selamat Lagi parkir malam. dulu. Malam. Di parkiran. Oh, iya. Iya. Mudik. Pulang Iya. kampung nggak dilarang. Iya betul. Bisa Mas Buana. Itu anekdot di kampus kayak gitu Pak. Kalau mudik itu katakan di Jawa Pak. Kalau di ini pulang kampung gitu. Mudah-mudahan Justru Sispotek kita bisa berangkat nih ke Padang nih. Sispotek kan Agustus nanti ya. Oh ini saya masih lupa terus apanya. September tuh Agustus. September ya September. September tanggal 26 kan? Iya. Halo Pak Ari. Ini hari satu lagi muncul Pak. Ari Aspriono. Mana wajahnya? Cruel TV. Ah ini penyanyi nih Pak. Kita tunggu nyanyi dia nanti nih. Tunggu nyanyinya Pak ya. Halo Pak Ari, keluarin suara emasnya Pak Ari. Yes. Ini dia ini Pak penyanyi nih Pak Sis. Gitu ya. Nih. Nanti bolehlah nyumbang nyanyi nanti Pak Ari. Betul. Bang nyanyi apa Pak? Cover apa gitu. Dia banyak apa? Banyak nyanyinya nih. Tutorialnya juga banyak. Ini YouTuber sejati juga ini Pak Gitu Pak ya. Sejen. Jadi ada beberapa sama Pak Hari kita juga belum pernah ketemu ya Pak Hari Fiono. Kita ketemu di online aja ya. Kita Iya pernah Pak, di- banyakan di online Pak. Iya. Oh ini juga online ya. Sama. reuni. Ntar saya pindah ke PC dulu Pak. Iya. Oh iya ada Pak Kirman. Assalamualaikum Pak Kirman. Belum dengar sepertinya suaranya.
Jadi kendala online ya seperti itu ya, apa Termasuk jaringan juga kan? jaringan headset gitu. Ada Ibu Novi juga. Halo Ibu Novi. Jadi kita nyapa-nyapa orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Novi, salam kenal. Salam kenal kembali Pak. Oke, ada. Halo Bu Novi, dari mana? Dari UNB juga, Bu? Iya Pak, dari UMB. Oh, siap. Kampusnya masih yang itu, Bu? Belum pindah kan, Bu, ya, kampusnya? Belum Pak. UNB, lalu ada Pak Agus Susanto. Halo Pak Agus. Ya Pak, halo Pak, ini yang web bagus tadi Pak. Oh itu ya bagus. Sudah di rename Pak. Web bagus tuh websitenya gitu Pak. Web bagus ya. Web bagus ya, web bagus. Webnya Agus itu Pak. Ya, betul. Oh gitu webnya Agus. Iya nanti kalau Bapak Ibu ada yang apa terkait dengan pengolahan jurnal di IAI nanti boleh gabung ya Pak Sis ya. Betul. Kita ada beberapa jurnal cuma ada yang tidak terkelola dengan baik gitu. Ada jurnal apa Geosite yang versi internasional itu belum ada yang ngelola yang full gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu mau terlibat membantu mungkin sama-sama kita gitu. Kalau saya kan sudah megang yang Resti gitu kan. Jadi agak berat juga megang dua-dua gitu. Lalu ada juga jurnal Jadivi namanya untuk ilmu apa vokasi ya. Vokasi. Nah, bidang vokasi. Nah, Kita itu juga belum aktif gitu. Jadi yang jalan baru jurnal Resti sama Jam Tekno. Jam Tekno ini pengabdian sama Pak Sis itu apanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berminat jadi pengolah jurnal boleh juga nih. Tantangan sambil belajar gitu. Bagaimana mengolah jurnal, bolehlah kita nanti berbagi ya. Ini background saya masih yang kemarin nih. Saya ganti deh backgroundnya. Dua lagi sepertinya ya. Bu Lina sama si siapa tuh? Yasen. Abdul Salam apa siapa tuh? Oh, Akbar ya. Iya. Ya. Sama Lina belum ya. Eka ini dia. Itu sudah ada Pak Niko namanya Pak. Sudah lengkap nih. Oke, Niko ini Cikgu. Oh Cikgu. Ya Cikgu. Ya aktif juga ini apa namanya? Yang Assalamualaikum Pak. dari SMA itu ya. Iya Pak. SMA berapa Pak? SMK IT Robiro dia. Rejang Lebong. Lebong ya. Rejang Lebong ya. Jadi kita juga cikgu semua nih Pak Sastia. Jadi kalau udah sampai paling ujung nanti jadi guru besar Pak. Oh iya. Jadi guru lagi kita Pak dari dosen. Jadi awalnya guru. Oh nyambung Eka ya. Ya siap. Sudah. Mana itu videonya mana? Mohon maaf Pak. Ini belum bisa ganti background karena dari HP. Oh nggak apa-apa ya. Yang penting ini. PC-nya penting ya. Mas Buana juga itu guru 16, juga. Berarti 14 ya. Tapi kalau di HP yang versi terbaru bisa pakai background Pak, Zoom-nya gitu ya. Di-download Zoom yang versi terbaru. Itu bisa pakai background. Iya, belum update Zoom ini Pak. Oh iya, versi terbaru. Bagus belum update Zoom, kita belum update HP-nya Pak. Iya Pak, saya juga belum ada update HP ya. Mau update Zoom-nya nggak bisa HP-nya tapi. Bu Riza update laptopnya Bu. Baru. Yang paling keren backgroundnya Pak Epi. Iya. Video. Kata Pak harus pakai cahayanya. Nah, you have Bizarre Channel. Iya, ini bukan Cruel Channel ya. Cruel TV Channel.
Ibu Yulia nih belum muncul nih, Bu Yulia Darnita. Ini dari Dasen juga, Bu ya? UMB. Dari UMB juga tuh Pak. UMB itu Pak. UNB. Oh ya, sip. Jadi banyak, ini betul nih variasi ini Pak, dari cewek cowoknya kayak sengaja diseimbangkan sama Pak Sastia kayak ini. Ya, gimana Pak? Baby? Seimbang cewek cowoknya kayak. Kebetulan aja sih. Kebetulan aja tuh kayaknya. Pak Ketum nggak datang ya? Pasti saja nanti Pak ya, sambutan mewakili Pak Tua. Siapa sih ya? Mungkin nanti nyusul Pak Ketum. Oke, nyusul Kan nanti, jam-jam 9 nanti kan? Sesuai dengan apanya, Agenda kan? kita mulai jam 12.15. Oke, apa kita mulai saja nih? Silakan, Malaman silakan. nih pada teman-teman kan banyak. Betul. Sibukan di malam biasanya itu sampai begadang malam. Kita kan sampai juga ya nanti bisa selesai lanjut diskusi dan sebagainya ya. Kita mulai saja Pak ya, Bapak Ibu semua. Ya, silakan. Nah. Saya rekam dulu. Oke, silakan Nak. Dimulai. MC-nya Muntahana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah sama-sama hadir dalam room ini Pak ya. Ibu yang kami hormati Bapak Haryono Kasim yang mungkin akan menyusul hadirnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Insinyur Siswanto Eskom MM Mkom selaku Sekjen Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Selamat malam Bapak. Malam. Yang kami hormati pengurus DPP IAII yang berkenan hadir pada malam hari ini, serta teman-teman akademisi dan praktisi bidang informatika yang juga telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, malam ini kita berkumpul di ruang Zoom ini guna mengadakan musyawarah wilayah IAII Provinsi Bengkulu. Musyawarah Muswil ini baru terselenggara pertama kalinya Pak di Bengkulu ini. Baiklah, adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama mendengarkan dan menyimak lagu Indonesia Raya dan Mars IAII. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, kata sambutan pejabat pembentuk DPW Provinsi Bengkulu. Yang keempat, kata sambutan dari Ketua Umum IAII sekaligus membuka Muswil IAII Bengkulu ini. Yang kelima, sesi foto bersama. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, mendengarkan dan menyimak lagu Indonesia Raya dan Mars IAII. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan. Indonesia kebangsaan, bangsa
mengikat janji setia bersama kehormatan dan tanggung jawab profesi terpercaya. Kami ahli informatika mengikat janji setia meningkatkan kualitas sejahtera, nyaman kami terpercaya. Noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige. Bersama kehormatan dan tanggung jawab profesi terpercaya. Jaya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hari Witriana MKom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Baik, untuk lebih hikmatnya dan lebih tawaduknya, lebih barokahnya, kita tundukkan kepala dan hati jiwa kita kepada Allah, Sang Rob, yang Sang Malik dan Ilah, yang untuk mohon keriduannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. Baik, sama-sama kita tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan kepada negeri kami. Ya Allah ya Rabbi ya Hayyul ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Jadikanlah acara musyawarah wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bengkulu IAII yang pertama ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuat hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Jadikan acara ini menjadi acara yang menempatkan ridho-Mu semata untuk lebih berilah pada petunjuk dan bimbingan-Mu, ya Allah. Dan bimbinganlah kami agar kami dapat menjalankan jalan kehidupan dengan lebih baik dan demi kemaslahatan masyarakat dan masa mendatang. Ya Allah, izinkanlah juga kami berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibu dan bapak kami, ya Allah. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warjuna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Allahumma in kana rizqi fis sama'i wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrisu wa in kana bil wal wa'iba akhrisu wa in haraman fa tahhirhu bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa qiyamana alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari. Meningkat acara yang ketiga, yaitu kata sambutan pejabat pembentuk DPW Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Sastia Hendri Wibowo, dipersilahkan. Baik, tes 1 2 3, 1 3 tes. Jelas ya? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua
sehingga kita semua bisa hadir di sini di ruangan Zoom guna mengadakan Musfil untuk yang pertama kalinya IAI. Pembentukan DPW IAI Provinsi Bengkulu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf ini karena memang menggunakan online, jadi tadi ada gangguan saja ya. Nah, selamat datang juga kepada Pak Ketua dalam ini Pak Riono yang baru gabung. Selamat datang Pak di dunia maya. Yap. Ya, dengan hormat, salam hormat dari kami yang ada di Bengkulu. Itu juga Pak Sekjen IAI Pak Kiswanto yang selama ini saya sering berkomunikasi sebelum kegiatan ini, juga Pak Evi yang mungkin satu alma mater ya, kebetulan di sini banyak sekali alumni Mkom UPI Padang, baik di UMB maupun di Hasan ya. Kemudian ada lagi Pak Buana ya, selamat datang semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai nanti ya akan dipimpin oleh Pak Kair ya. Jadi akan saya jelaskan dikit bahwa sebenarnya tahun 2015 pada saat sudah launching, Pak Bambang minta saya untuk membentuk DPW Provinsi Bengkulu. Cuman karena satu hal dan lain hal makanya tidak bisa diadakan atau diselenggarakan. Nah, kebetulan tahun lalu saya melihat Muswil Sumsel. Nah, jadi saya iseng-iseng tanyakan ke Pak Sis bahwa SK-nya masih berlaku nggak nih? Tahu-taunya, sama Pak Sis ditanggapi bahwa SK-nya tidak berlaku dan kemudian dibuatlah SK baru. Makanya saya diamanatkan oleh DPP Pusat untuk membentuk DPW Provinsi Bengkulu ini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa membentuk kepengurusan, khususnya penunjukan ketua, sekretaris dan bendahara atau KST. Dengan adanya IAI ini nanti kita berharap semuanya nanti teman-teman yang ada di sini, khususnya perguruan tinggi informatika, baik itu UMB, Univet, Unip, Unihas dan lain sebagainya bisa berkolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar Provinsi Bengkulu. Nah, karena Bengkulu ini termasuk provinsi yang kecil Pak, Bapak Ibu semua ya, khususnya Pak Sekjen. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pembentukan ini kita banyak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IAI Pusat. Dan kemudian ke depan kita juga inginnya banyak melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPW IAI Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Musfil ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan siapapun yang terpilih nanti akan menjalankan amanah dengan baik dan sungguh dan mempunyai visi dan misi yang jelas untuk kedepannya. Dan yang paling penting adalah bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ada di pusat. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sastia Henry Wibowo. Meningkat acara yang keempat, kata sambutan dari Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia sekaligus membuka Musfil IAI Bengkulu oleh Bapak Haryono Kasiman, ST. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf, saya di jalan. Tadi mendadak ada pertemuan, jadi saya harus keluar. Ya, jadi saya nggak pakai video, mohon izin. Tapi nanti saya akan ikuti begitu sampai rumah lewat laptop. Baik, terima kasih Pak Sastia dan Pak semuanya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Siswanto ini selalu semangat dan sangat rajin untuk membentuk DPW, dan alhamdulillah ini yang sekian kalinya kita melakukan Musfil, dan alhamdulillah Bengkulu setelah dari tahun 2015 ya, akhirnya sekarang kita ada Musfil pertama, dan mudah-mudahan akan membawa membentuk kepengurusan yang baik nanti ke depan. Kemudian yang saya hormati Pak Epi ini yang selalu setia menemani. Ternyata banyak temannya Pak Epi di sini ya, dari UPI. Saya kemarin ketemu dengan Pak Hari Kabadan yang baru Kominfo.
ternyata beliau itu yang membentuk UPI dulu. S2 UPI itu Pak Hari yang sekarang Badan Litbang SDM Kominfo. Jadi nanti mungkin suatu waktu kita bisa mengadakan acara pertemuan dengan Pak Hari Eko Prasetyo ya. Itu yang baru ini Kominfo untuk ngumpul-ngumpul dengan kita alumni UPI Padang. Kemudian tak lupa tentu saudara-saudara kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, semoga limpahan karunia-Nya selalu kita terima sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu-Ibu, selama ini kami sudah sering sampaikan bahwa IAII ini ingin mengembangkan dunia keinformatikaan secara nasional dan fokus pengembangannya di daerah. Ya. Kami di pusat lebih banyak mengorkestrasi, mengkoordinasi dan mengatur bagaimana supaya pengembangan dunia informatika Indonesia bisa berjalan yang sebaik-baiknya. Kemudian selain itu, saya juga saat ini sedang ikut kontestasi untuk pemilihan ketua Ikatan Alumni ITB, dan dari situ saya ketemu dengan beberapa pengda alumni ITB. Ternyata hampir semuanya itu membutuhkan kolaborasi ya, sinergi dengan teman-teman di bidang informatika. Dan kemarin udah mulai saya hubungkan, Jatim itu udah tertarik untuk ketemu, jadi Pengda IAITB Jatim itu mau ketemu dengan IAII Jatim gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti pengda-pengda IAITB yang di Sumatera bisa kita hubungkan dengan IAII yang di Sumatera. Saya belum ketemu dengan Sumatera terus terang, tapi udah ketemu dengan beberapa ketua pengda, nanti bisa kita ketemukan sehingga terjadi sinergi yang lebih maksimal dan bisa lebih baik untuk pengembangan dunia informatika Indonesia secara menyeluruh. Juga waktu kami ketemu dengan Kalbar itu, kami ketemu dengan salah satu alumni S2 Informatika ITB yang siap untuk membentuk IAII Kalbar, dan Pak Haris sudah menghubungi. Jadi komunikasi adalah kuncinya, dan ini udah kita mulai malam ini. Kita melakukan musfil di DPW IAII Bengkulu. Mudah-mudahan dengan musfil malam ini kita akan bisa memilih komposisi pengurus yang bisa memberikan kontribusi positif perkembangan di informatika di Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan musfil nanti malam ini bisa berjalan baik dan akan membawa hasil yang baik untuk kita semua. Marilah kita berdoa semoga nanti ke depan kita bisa berkolaborasi dengan seluruh DPW yang lain dan bisa membagi nanti Bengkulu misalnya nanti juga mulai dibicarakan mau mengambil kompetensi apa. Sebagai informasi bahwa DPW IAII kita bagi-bagi dalam beberapa kompetensi pengembangan yang masing-masing. Contohnya Pak Epi ini sudah sangat luar biasa mengembangkan jurnal IAII dan publikasi IAII, publikasi ilmiah. Jadi nanti Bengkulu nanti akan mungkin bisa berdiskusi dan kira-kira apa yang bidang mau dikembangkan di Bengkulu secara khusus ya. Kalau secara umum kita akan mengembangkan SPBE nasional, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-government. Itu saat ini kita sedang berproses untuk membentuk, menyusun. Mungkin kalau ada yang punya spesialisasi di bidang e-government bisa membantu kami. Saat ini ada di DPP itu ada 3 orang yang sedang menyusun, yaitu Pak Gunawan, P utama ya, yaitu juga kemudian Pak Windy Gabeta dan Ibu Falaha dibantu untuk Baksis dan yang lain. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mempunyai spesialis itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman di DPP untuk membangun SPBE. Jadi SPBE ini akan menjadi kompetensi umum yang dimiliki oleh IAII secara nasional. Harapannya adalah ke depan IAII akan menjadi salah satu elemen dari informatika Indonesia yang bisa mengembangkan SPBE secara terintegrasi yang dengan secara baik di level nasional. Jadi seperti demikian dari kami, selamat bermuswil, selamat berdiskusi untuk menentukan nanti kompetensinya apa. Nanti kita akan tunggu hasilnya dan
nanti kalau ada apa-apa yang diperlukan bisa menghubungi Pak Sis ataupun yang lain. Mudah-mudahan musuh bisa berjalan baik dan membawa berkah untuk semua. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Bapak Haryono Kasiman. Untuk selanjutnya yaitu foto bersama. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka videonya agar bisa untuk foto bersama. Oke, kasih ya Bapak ya. Oke. Gus, mana Gus? Gus, tolong Gus. Videonya Gus. Agus Susanto. Agus, silakan Pak Agus. Jangan ke WC ini. Waduh, Pak Buana. Buana saya bisa ya. Saya lagi jalan. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita nanti kalau ketemu di jalan nggak tahu, Pak. Oh. Oke, baik. Nanti kalau sampai rumah kita foto lagi. Saya udah punya rumah nih. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekali lagi ya, karena ini satu halaman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, cukup. Ya. Pak. Cukup Pak ya. Sesi foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian terkhususnya ada di dalam Zoom ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu Musyawarah Wilayah Provinsi Bengkulu yang akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk itu kami mau memohon kepada Bapak Khairil M.Com untuk memimpin musfil ini. Kepada Bapak Khairil, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas. Ibu Muntahana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya mulai aja memimpin musyawarah ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khairil. Kebetulan saya diminta oleh teman-teman semua untuk dapat memimpin musyawarah ini secara virtual. Jadi saya di sini selaku tim komitenya, yang mana tim komite ini adalah terdiri dari ketuanya saya sendiri, kemudian ada sekretaris Ibu Liza Yulianti, ada Ibu Liza ya, kemudian anggotanya adalah Bu Novi Rahayu. Ada Ibu? Siapa? Oke. Baik, sebelum kita mulai aja acara ini, jadi saya akan membacakan dulu tata tertib dalam musyawarah ini. Ada 5 tata tertib ini yang saya lihat. Yang pertama adalah yang dapat mengikuti musyawarah wilayah ini sudah terdaftar menjadi anggota IAII yang statusnya aktif hingga tanggal 30 Maret tahun 2021. Kemudian yang kedua, yang memiliki hak pilih dan memilih adalah anggota IAII wilayah Bengkulu yang status keanggotanya masih aktif hingga tanggal 30 Maret 2021. Kemudian yang ketiga, bakal calon ketua DPW yang akan dipilih mempunyai visi, misi, dan pengaruh serta mau bekerja dan berkolaborasi mengembangkan DPW IAII Bengkulu. Kemudian yang keempat, pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara atau KSB ini bisa menggunakan secara musyawarah dan voting secara terakhir ya. Kemudian yang kelima, anggota IAII ini di luar DPW IAII Bengkulu dan bukan anggota, hanya sebagai saksi atau pemantau acara ini dan tidak memiliki hak dipilih dan memilih. Jadi itu tata tertib dalam musyawarah ini yang akan kita gelar malam ini. Sebelumnya akan saya tanyakan dulu pada teman-teman semua yang ada di ruang Zoom, apakah sistem pemilihannya secara
musyawarah dan voting atau combine antara keduanya? Gimana teman-teman? Musyawarah saja, Pak. Musyawarah ya? Musyawarah, Pak. Oke deh. Ya. Jadi Ini nggak usah voting, Pak. Jadi mekanismenya seperti ini, mekanismenya silahkan nanti teman-teman mengusulkan satu nama dengan cara mengetik nama calonnya di chat Zoom, dan selanjutnya nanti Ibu Liza sebagai sekretaris komite dan Ibu Novi nanti akan mencatat nama kandidat yang terpilih berdasarkan usulan dari teman-teman yang tertulis di chat Zoom. Harusnya seperti itu ya? Ya. Oke. Baik. Untuk pertama ini kita pemilihan yang kita mulai dengan memilih ketua. Untuk itu silahkan langsung saja nih, silahkan teman-teman sekalian dapat mengetik mengetik nama calonnya di chat Zoom masing-masing. Silakan langsung aja. Bu Liza nanti dibantu, Bu. Ya. Siap, Pak. Kalau yang ini berarti untuk bakal calon dulu bahasanya berarti ya, Pak? Ya. Ya, Pak. Ya, bakal calon dulu kan? Belum kita milih kan? Belum. Kita mengusulkan dulu, nanti beberapa nama ini diajukan ke forum karena kita musyawarah, mana yang lebih sepakat itu nanti. Ya. Seperti itu kayaknya kan? Ya, betul. Ya, Pak. Pak Agus Susanto belum, Pak Akbar belum. Ada 2 calon nih kayaknya nih. Ibu-ibunya nggak ada nyalon ya? Ya, dicalonkan, Bu. Ibu-ibunya nggak usah. Biar ada wakil kan? Kita milih juga kan, Pak? Pak Kai? Ya. Ya. Berarti boleh ya, Bu, milih juga. Ya, kami juga ya. Penyimak aja nih. Kita usulkan, Bu. Mengusulkan ya, Pak ya? Mengusulkan nama dulu kita, mengusulkan Bu. saja kan? Ya. Ya. Hitung-hitung nambah suara ya, Bu. Ya. Soalnya kalau kita memastikan yang kita ini, nanti bukan musyawarah namanya, voting nanti namanya. Kalau Iya. Mengusulkan ya, Pak. Iya. mengusulkan nama dulu, nanti sama ketua sidang dia nyampain ini disepakati nggak calon. Kalau sudah baru kita musyawarah. Lengkap ya, Bu Liza? Belum? Belum. Pak Akbar belum, Pak Akbar. Kayaknya udah lengkap nggak, Pak Khairil? Lengkap, Bu. Udah 13 ya? 13 ya. Ya. Oh, baik. Benar ya? Bu Novi, 13 kan? Baru 12, Bu. Coba Pak hitung, 13 kayaknya. Coba hitung lagi, Vi. Pak Niko itu 2 kali dia. Ya udah, kalau namanya sama, sebenarnya nggak masalah itu, Bu Ana. Kalau misalnya namanya sama, tinggal kita ada 2 orang kelihatannya Ya, itu. berarti usulannya 2, Pak Khairil, Saskia dan Pak 2. Firman. Ya. Jadi ada 2 ini calonnya, Pak. Bakal calonnya. Yang pertama Pak Saskia Hendy Wibowo, dan yang kedua adalah Pak Kirman ya. Ya. Kirman. Tapi dari yang terbanyak ini adalah Pak Saskia Hendy Wibowo ini. Pak Saskia Hendy Wibowo. Jadi gimana nih? Kita putuskan aja ya langsung sebagai ketua. Oh, bagaimana? Oke, boleh menyampaikan pesan? Ya, Pak Hari. Oke, mengingat pertama Pak Saskia banyak kans untuk bertemu dengan teman-teman di luar daerah, kemudian juga kompetensi beliau yang lebih baik. Saya kira ada baiknya ketua adalah Pak Dr. Saskia Hendy Wibowo, Eskom, Mkom. Ya, itu kira-kira pendapat dari saya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Mohon maaf, bukan mengecilkan arti kata Kakanda Kirman, Pak Dr. Kirman, insya Allah bukan mengecilkan arti itu, karena Pak Saskia saya kira
lebih berkompetensi karena beliau lebih muda lagi. Maklumlah kami, saya dengan Pak Kirman ini mungkin kayaknya yang lebih tua ya. Paling tua Kak Kirman mungkin nih. Kemudian saya mungkin Ibu Liza baru ya, Bu Liza ya. Ya, yang tua ini, yang muda ini, yang muda-muda. saya kira ini Pak Sastia ini energik orangnya. Oke, siap. Oke. Jadi gimana nih? Kita putuskan aja langsung ya. Ya, suara bulat Pak. Oke. Setuju aja Pak. Jadi putuskan. Setuju Pak. Oke, baik, kita putuskan bahwa Ketua DPW IAI Bengkulu adalah Pak Dr. Sasya Henry Wibowo, Eskom, Mkom. Setuju ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selamat Pak Coy. Alhamdulillah. Baik. Makan-makan Pak Coy. Baik, selanjutnya kita memilih sekretarisnya lagi nih, sekretaris. Jadi sama seperti ketua tadi, silahkan di chat aja di chat Zoom-nya, tuliskan namanya dan ditulis ini ya, sekretaris gitu, sekretaris _2 namanya gitu. Oke, silahkan. Kalau saya boleh saran Pak, saya nggak banyak kenal ini. Kalau untuk teman-teman juga Bapak Ibu semua yang di forum ini, alangkah baiknya untuk sekretaris, karena kita tidak ada wakil ketua, sekretaris sama bendahara itu di luar UMB kalau bisa. Jadi kita mewakili itu kan. Saya lihat ada Ustadz yang dari Rabi Radiah tadi kan, kita jadi apa itu nanti kita namanya kita dosen atau kita di IAI ini mungkin untuk masalah terkait dengan teknologi tidak gaptek lah itu kan. Ya, terserah nanti apakah, pokoknya intinya ada banyak unsur lah setidaknya. Ya sekretaris siapa, dari Hasen atau dari Unip atau dari mana. Ya. Ini sekedar masukan. Kalau untuk namanya mungkin Bapak Ibu mungkin lebih tahu kan, lebih banyak interaksi itu kan mana. Tapi kalau bisa semua unsur kampus atau instansi itu adalah mewakili, jangan semuanya di UMB. Mungkin itu dari saya. Izin bertanya, izin bicara Pak, Bu. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekretaris sama bendahara ini sekedar masukan Pak Bu. Mohon ditulis dulu calonnya siapa. Jadi saya sebagai yang di daerah gitu tahu gitu nah. Oh sekretarisnya ini namanya, misalnya ada calonnya 3 orang, 2 orang gitu kan. Misalnya bendahara. Boleh mencalonkan diri Pak. Ya, yang mencalonkan. Yang dicalonkan Bu. Ya, saya rasa calonnya langsung aja Pak, menurut saya langsung ditulis saja di chatnya. Nanti kita lihat ya suara yang terbanyak aja. Bu Novi dibantu nanti ya Bu. Ya Pak, lagi dihitung Pak. Kayak milih siapa ya Pak? Baru 11 orang nih Pak. Kayak bisa. Bu Hana kandidatnya nih. Nah Bu Hana nih. Kayaknya bakal Bu Hana nih. Izin bicara. Silakan Pak. Iya, mengingat kompetensi, kemudian juga malang melintangnya di dunia persilatan informatika, ada Pak Khairil ini kayaknya nih dengan Ibu Liza ini. Wah, Ibu Liza yang cocok nih. Waduh, jangan lama. Yang lebih ini kalau di ilmu silat ini sabuknya, atau ya kalau di karateka ini sabuknya udah tinggi-tinggi ini. Pak Khairil sama Ibu Liza ini. Ditambah kolaborasi Pak ya. Jadi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu ditambah lagi dengan dari Unifatnya. Demikian sih. Yo. Ini izin bicara juga Bu Hana. Ini memang di forum ini harus kita menentukan sekretaris juga ya? Sekretaris sama bendahara atau sampai mana ini Pak? Betul Pak. Ketua, sekretaris, dan bendahara Pak. Oh gitu.
ada beberapa organisasi itu ini menjawab dari keinginan Pak Sas itu kan. Jadi ada organisasi itu ada dia memilih ketua saja. Sekretaris di bendahara tidak di forum, akan tetapi ketuanya yang memilih. Tapi kalau ini sudah dalam ADRT, ya nggak apa-apa juga kan, langsung kita pilih. Maksudnya Kemarin sudah Pak, kemarin sudah dibahas Pak Eka. Enggak, saya tuh cuma menegaskan. Maksudnya, karena kan di sini kan Pak Sas itu memilih Bu Hana. Tapi kan dari beberapa yang disampaikan Pak Hari, kalau Pak Hari kan aspek ini kan kita musyawarah nih Bu, bukan voting. Betul, Pak. Jadi kan Ya betul. maksudnya gini, kalau Pak Hari kan lebih kepada kompetensi sekretarisnya siapa. Nah, kalau saya secara pribadi beberapa organisasi itu ya kalau ada unsur lain yang misalnya ketua sekretaris bendahara tidak sama unitnya atau instansinya, itu dia merasa lebih memiliki organisasi itu. Nah, kalau saya namanya kan, karena sebenarnya saya nggak mau nama itu, tapi lagi-lagi banyak yang chatting, ya udah saya chatting juga. Tapi di Pak Sasnya, ketuanya itu lebih condong ke Ibu Muntahana. Itu maksudnya kalau di forum ini ya gitu. Yang maksudnya saya tidak pada posisi yang mana yang ini, cuma maksudnya lebih pada itu. Kalau misalnya Pak Hari lebih pada kompetensi yang jadi sekretaris, kalau saya lebih pada unsur unit yang lain itu. Nanti kan tetap kita pilih juga nanti. Cuman itu saja sebagai memberikan gambaran. Nanti karena ini lagi-lagi musyawarah gitu kan, dan ini direkam juga, biar ada rasa musyawarahnya seperti itu. Jadi kita usulkan nama-nama, kemudian kita akan ditanyakan, mungkin ketua sidangnya nanti menanyakan ke kita yang mana, Pak Ibu Muntahana, Ibu Iza, atau Pak Khairil. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang. Silakan Pak. Pak Khairil. Ya Bu. Ya, jadi saya setuju juga sebenarnya. Jadi karena ketua udah kita tunjuk ya, Pak Sastia. Di sini Pak Sastia memilih Ibu Muntahana. Kalau saya cenderung ke ini dengan prinsip dengan Pak Ketua IAI. Jadi kalau bisa satu kolaborasi, satu dari UMB, satu dari Univet gitu. Ya, gimana kira-kira? Saya ngikut aja di musyawarah ini karena ini untuk keputusan bersama kan. Saya setuju Pak. Ikut suara terbanyak aja lah Pak. Ya, suara terbanyak Mana ya. baiknya? Mana baiknya aja lah. Pak Sas lebih tanda mana nih? Pak Sastia gimana Pak? Saskia gimana? Ayo Pak Ketua. Tes ya. Pemilihan ulang aja lagi Pak. Halo. Oke, tadi ya. Baik, jadi untuk malam ini kita memilih 3 KSP sesuai dengan ADRT ya, sesuai dengan nama-namanya arahan dari Bapak Ketua Umum dan Sekjen. Tadi udah Ketua, kemudian selanjutnya sekretaris. Kalau saya memang lebih condong ke kolaborasi. Jadi silakan aja nih teman-teman. Tadi kan cuma usulan ya. Jadi saya memancing aja itu makanya. Jadi kalau memancing kita memang ada ini tanggapan itu teman-teman ya. Nah, kayak gini saya ini yang bikin saya senang ya. Jadi ada semacam timbal balik. Jadi pancingan tapi dipancing gitu ya. Oke, jadi silakan aja. Ikan kali Pak mancing malam-malam Pak. Mana yang bagus ya, bisa kolaborasi ya, bagusnya memang kolaborasi, silakan antara PT itu lebih bagus lagi sehingga kesan persatuan atau juga persatuannya itu nampak di tubuh IAI. Silakan aja. Baik, kita putuskan aja menurut saya. Kira-kira siapa ini? Kalau pemilihan ulang aja lagi Pak, Bu. Perwakilan dari DHSN-nya 2 orang, biar kita bisa milihnya Pak, Bu. Pak Hairil, biar kerjasama sama Pak Ketua, sama-sama cowok. Izin bicara Pak, Bu. Ya, silakan. Ayo. Apa ini musyawarah? Dan mufakat. Ya, izin bicara Pak Sas. Oke, izin bicara. Nah, gini, yang seperti saya bicarakan tadi, saya kasih masukan kan, sekedar kasih masukan ini Pak Bu. Nah, maksudnya tadi kan saya bertanya, siapa calonnya misalnya dari Universitas Muhammadiyah berapa orang gitu kan, dari Uniped berapa orang, dari Uni berapa orang gitu, di ASN berapa orang gitu. Nah,
Jadi bisa memilih gitu. Nah, Oh ya. ya itu sekedar masukan aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa kita perlu ini ya, voting ulang ya? Ya, Voting betul, ulang. Pak. Ya. Ya, Ya, ya. Ya. Ini pakai ini. Jadi dari UMB siapa Ya, nih yang mau dicalonkan? Nah, kandidat UMB. Kandidat. Hanya yang kita usulkan itu calon, Pak. Iya, betul. Ya. Ya, calon. Yang kita usulkan tadi kan calon. Ya. Kan udah banyak tuh yang diusulkan calon-calonnya. Dari DSN ada Pak Khairil, ada Bu Liza, dari UMB itu ada Bu Mumtahanah. Oh iya. Ya itu kan sudah calon, kan tinggal dipilih sekarang. Oh iya. Iya. Pak, nggak salah ya. Berarti kita tinggal pilih aja ini ya. Ya, karena Oke. calonnya sudah diusulkan, Pak. Ya. Sudah. Betul. Ya. Baik, langsung aja kita pilih. Sepertinya Ibu Liza ini suara yang terbanyak nih. Tidak. Bu Liza, Pak Kai. coba dibaca Bu. Pak Kai sama Coba Ibu dihitung Bu. Muntahana. Ibu Muntahana. Ini Bu Muntahana nih. Muntahana Pak Ada kolaborasi, Bu ya. Pak Khairil juga nih Pak. Suaranya udah banyak nih. Pakai 4. Sudah direkap dulu nih. Tiga. Coba direkap dulu nih. Ya, Pak Ini. Kai. Coba direkap nih. Ibu Muntahana 5. Bu Muntah. Betul kan, Vi? Oke, saya simpan Ya, bentar. filenya. Ya sebentar Pak. Bu Muntahana ada 5. Ya. Pak Khairil 3. Bu Liza 2. Yulia Danita 1 Pak. Oke, yang pertama mufakat dulu. Gimana musyawarah? Setuju tidak? Kolaborasi, Kalau Pak. voting. Atau Voting ulang aja. kolaborasi boleh Pak. Ketuanya dari UMB, itunya Sekretarisnya Pak dari Khairil, dari Univet Univet, Pak. boleh. Biar kolaborasi. Boleh juga, silakan aja. Pakai 4, Vi. Sekretaris siap begadang. Uni Liza, Ibu Liza siap begadang. Ibu Liza ya. Oke, Ibu Liza ya. Liza ya. Siap begadang. Setuju ya? Ya, kita tetap aja Oke. ya. Sekretarisnya Ibu Liza. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Oke. Baik. Jadi sekretaris kita udah dapat, yaitu adalah Ibu Liza Yulianti Mkom. Oke, biar cepat kita langsung aja ke bendahara ini. Untuk bendaharanya silahkan juga sama seperti tadi, silahkan di chat lagi di chat Zoom-nya. Calon. Tapi Pak Khairil, Ya, Pak. bagusnya seperti yang kata Pak itu, Pak. Usulkan dulu ini biar kita memilihkan nanti. Oke. Kita ada buah yang ini ya. Siapa aja yang diusulkan? Ya, kita usulkan yang dari UMB nih, siapa Luar, nih Pak. kandidat? Siapa? Yang dari luar, Pak. Jadi nanti ada kolaborasi juga. Ketua. Apa lagi? Ini dari UMB ada, dari Univet ada, kemudian dari luar juga ada. Ada Setia. Oh ya. Ah, udah Ya. pas, cocok Setia, udah selesai. Ini masuk. Siapa? Siapa? Oh, Novi. Novi, Setia. Wah, mantap tuh. Novi. Ayo Novi. Jual tempe. Jual bakso, Kak Sony. Apakah Kalau bendahara Novi, kelak kita dikasih makan bakso. Cocok. Setia selalu. Kalaulah sudah dibicarakan bakso, saya milih saja ini Pak. Jadi siap-siap ya. Mantap. Ayo Novi. Lihatnya aja kita senang gitu kan. Pengen makan. Eka sudah lama ketemu saya sama Novi ya. Saya sudah temanan Bu, Pak. Jadi kenal sama beliau. Udah lama juga nggak ketemu. Pak Khairil, kenapa di situ sekretarisnya saya tuh Pak? Bukannya sekretarisnya Bu Liza tadi? Oh, iya, Sudah diputuskan. Salah. Sekretaris sudah diputuskan. Waduh, Pak Khairil ini kayak bayang-bayang ini. Kak Kirman, ayo suaranya Kak Kirman. Pak Firman itu Dewan Penasehat. Sering menasehati. Kasih petua gitu kan. Agus Susanto, nih bagus nih, Pak Agus. Baru 8 orang nih Pak yang milih. Ini Yang lain usulan belum siapa nih, Agus?
tinggal ada ini perwakilan dari UMB tadi, Muntahana, dari Setia Ibu Novi. Ini Pak Agus dari mana ya? Nah, tinggal kita aja nanti. Agus De Hasan, Pak Agus De Hasan. Nah, Pak. Nah, unsur kampus udah tuh. Silakan nanti. Udah kayaknya nggak ada lagi nama yang lain kan selain 3 ini. Tinggal Pak Khairil pandu siapa kita maunya. Ya, baik. Bu Liza kayaknya lebih banyak ke Novi ya, Bu? Ya, Novi. Oke. Lebih banyak. Baik, langsung aja kita putuskan ya bahwa bendaharanya adalah Bu Novi Rahayu. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Ya, ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi proses pemilihan KSB ini telah kita lalui. Jadi selanjutnya untuk itu sekali lagi kami umumkan bahwa ketuanya adalah untuk wilayah Bengkulu ini adalah Pak Dr. Sastia Henry Wibowo Eskom Mkom. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Liza Yulianti Eskom Mkom, dan bendaharanya adalah Ibu Novi Rahayu Eskom Mkom ya. Oke, untuk itu ketiga nama di atas kita sepakati dan mereka sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara KSB. Setuju ya? Setuju. Setuju. Jadi kita baru nih. Oke. Mantul. Oke. Setuju ya? Setuju. Setuju, Pak. Oke, Setuju, baik. Pak. Setuju. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Jadi proses pemilihan KSB ini telah kita laksanakan nih dengan cara mufakat, musyawarah. Untuk itu kami mohon kepada KSB yang terpilih untuk dapat menjalankan amanah dengan baik ya. Dan kami dari tim komite pemilihan juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari kami tim komite. Gitu aja ya. Itu saja saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan langsung aja ke hostnya Ibu Muntahana. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairil yang telah memandu acara ini. Demikian rangkaian acara pembukaan Muswil IAII Provinsi Bengkulu serta pemilihan KSB. Mudah-mudahan dengan terbentuknya DPW IAII Bengkulu dapat melakukan sinergi dan kolaborasi tentunya yang ada di Provinsi Bengkulu dalam memajukan bidang informatika di Provinsi Bengkulu ini. Di sini saya sebagai host Muswil IAII Bengkulu, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Wabarakatuh. Ya, selanjutnya Mohon izin. kita diskusi Ya Pak, silakan Oh Pak. ya, Pak Baik. Simon, Pak Rino, Pak Ketua, saya udah di rumah. dan lain sebagainya. Oke, silakan teman-teman kita diskusi mumpung ada. Foto lagi. Oke. Ada Pak Haryono, Pak. Assalamualaikum, Pak. Silakan. Hari hobi foto. Padahal udah jadi Pak orang Pak itu Wana juga, juga. Pak Epi juga. Silakan, ini ahli-ahli semua nih, ya. Pak Silakan Agus, teman-teman. silakan dibuka Pak. Pak Epi. Nah, saya udah ada wajahnya nih. Siap. Baik, silakan. Kak Oke, Kirman. teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Yulia. Pak Ketua atau Pak Sekjen atau Pak Epi atau Pak Buana, silakan. Kak Kirman, mana Kak Kirman? Pak Stas dikelilingi oleh para ladies pada Betul. zamannya. Biasanya tambah semangat tuh Pak. Sekretaris
Ya, bendaharanya perempuan lagi, Bu Nopi. Baik, silakan teman-teman, ayo. Silakan Ada yang kalau mau mau. tadi katanya mau nanya tentang kartu anggota atau sebagainya, yang lain sebagainya. Mumpung ada Pak Ketua dan Pak Sekjen, juga ada Ali ini apa namanya OJS nih, Pak Epi nih. Pak, sekretariat kita di mana nanti, Pak Ketua? Sekretariat kita? Sekretariat, misalnya ada yang nanya tuh. Halo? Sekretariat, Pak. Sekretariat. Sekretariat. Nanti. Oh ya, siap. Bisa di Hasan atau juga bisa di UMB. Ya izin Pak, saya pengen mengucapkan selamat deh sudah terpilih ketua dan pengurusan yang baru dari Bengkulu. DPW Bengkulu ya. Jadi ini tantangan untuk pengurus yang baru nih Pak Sastia ya dan lain gitu. Mungkin saya mulai menyarankan struktur pengurusnya memang kalau tadi sudah bagus merangkul seluruh perguruan tinggi yang ada informatika di Bengkulu gitu. Diusahakan ada perwakilan satu-satu karena nanti mungkin kita ada event tentu kita lebih mudah koordinasinya gitu kalau ada perwakilan masing-masing institusi. Ya. Lalu mungkin kalau kita di Sumbar itu Pak kita mengajak juga Kominfo sebagai Dewan Penasehat gitu. Lembaga yang akan juga kita akan sering berkomunikasi. Jadi barangkali jalin juga komunikasi dengan pemerintah daerah. Salah satu perwakilan kita itu ya melalui Kominfo. Jadi kalau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Kominfo, kita di DP Sumbar itu penasehatnya kalau nggak salah itu adalah kepala dinas ya, kepala dinas Kominfo gitu. Salah satunya gitu untuk Dewan Penasehat gitu. Karena banyak kegiatan-kegiatan Kominfo itu mereka butuh pihak ketiga Pak. Nah, salah satu kalau kita sudah memperkenalkan diri kita ke Kominfo, maka peluang kerjasama yang mungkin bisa kita adakan dengan Kominfo semakin banyak. Nah, salah satu kalau kita di Sumbar itu kita sudah dipercaya yang pertama itu membuat naskah akademis Perda tentang SPBE, Pak. Jadi Perda SPBE itu Provinsi Sumbar itu yang pertama dan Gubernur dapat penghargaan, Pak. Jadi kita di IAI di belakangnya membuat naskah akademis sampai muncul ranperdanya gitu. Nah itu juga berkat IAI. Lalu setelah kita ada karena kita bergabung dengan pemerintah Pemprov, maka kita akan kenal juga dengan beberapa kominfo yang ada di lingkup kabupaten kotanya. Jadi kita juga mulai dipercaya untuk merekrut tenaga programmer di Kominfo. Seperti itu Pak, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita sinkronisasikan dengan Kominfo gitu. Nah, kita juga sudah membuat master plan juga untuk Sumbar tahun lalu gitu. Jadi membuat Ramperda SPBE itu kita sudah di Sumbar 1, lalu di pesisir selatan 1. Nah itu kita di IAI Sumbar itu Pak. Lalu yang di Sumbar selain Perda kita juga bikin master plan SPBE. Nah sekarang di pusat sedang menggalakkan itu juga. Yang artinya IAI mungkin akan fokus juga terhadap SPBE seperti itu. Sudah ada di pusat yang akan terlibat full. Jadi ini juga saya rasa momen juga bagi kita di daerah untuk memaksimalkan itu gitu. Apa sih yang bisa kita bantu Kominfo dan ya terkait dengan bidang kita gitu. Ya. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari mungkin juga perlu diajak teman-teman yang berjiwa muda Pak. Ini kan sudah yang masih muda-muda, yang masih milenial ini. Nah, ini mungkin juga perlu nanti begitu kita punya acara yang milenial ini yang akan tampil ke depan gitu. Jadi kita yang ini mengarahkan saja gitu. Jadi mungkin itu Pak, mungkin sekedar ini saja berbagi pengalaman di seri DPW Sumbar gitu. Ya baik. Terima kasih Pak. Epi ya atas masukannya. Kalau saya lihat memang yang DPW Sumbar ini
banyak kegiatan dan maju pesat ini untuk yang apa namanya jurnal Pak ya, Nesti ya Cinta 2 ini. Ya, kita jurnal ada juga konferen, Pak. Iya. Ini ada Siswotek yang belum juga kita umumkan nih. Pak Har masih sibuk. Ini narasumber nanti Pak Har sama Pak Windy ini, Pak. Keynote speaker untuk Siswotek besok gitu. Mungkin Pak Sekjen, Pak Simanto ada ini ada yang mau disampaikan, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, terutama yang malam ini bisa hadir di acara ini. Izin saya ingin menyampaikan bahwa ucapan selamat dulu kepada Mas Satya ya, sebenarnya Mas saja karena supaya lebih familiar, Mas Satya Bowo atas kepilihnya sebagai ketua. Kemudian Mbak Lija Yulianti sebagai staris dan Mbak Novi sebagai bendahara gitu. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi ya. Terutama untuk memajukan Bengkulu terutama dan Indonesia seluruhnya gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi juga dalam DPW seluruh Indonesia yang rencana kita akan bentuk tahun ini, target kita 34 provinsi rencananya. Uniliza ini Pak Sekjen. Ya. Uniliza itu. Ya, Uniliza ini. Ini ya. Oke. Intinya artinya kita sama-sama membesarkan IAI tentunya ya, dan bisa mengembangkan informatika buat NKRI kita ke depan nanti gitu. Artinya kita bisa kontribusi apa yang kita bisa sampaikan. Harapan saya nanti ya untuk jadi kepala divisi nanti yang paling tidak yang kita pilih adalah yang mau kerja gitu, supaya tidak menyusahkan buat DPW juga gitu. Intinya itu sih saran saya. Jadi ini yang staris dan bendaranya perempuan ini adalah yang kedua ya. Yang pertama itu untuk Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga Manado itu juga staris dan bendaranya juga perempuan. Oke, itu terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sis atas wejangannya. Mungkin ada yang lain, silakan. Atau mungkin Pak Ketua, Pak Yono mungkin ada masukan ada wejangan lagi Pak, tambahan tadi mungkin tadi pada saat masuk mungkin belum lengkap di mobil tadi. Nah ini udah sampai ke rumah. Baik. Tadi mengenai kompetensi tadi Pak, saya mungkin teman-teman belum ini, mungkin meminta penjelasan lebih detail lagi tentang yang kompetensi karena setiap provinsi atau wilayah itu beda-beda kompetensi. Nah, mungkin perlu diminta, tolong jelaskan maksudnya seperti apa itu? Oke, sebentar kalau begitu. Saya coba cari bahannya dulu. Sambil nunggu bahan, sambil cari bahan, saya coba sampaikan berapa. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu tadi di mobil jadi nggak nyaman sambil tengok kiri tengok kanan. Bicara saya, mohon maaf tadi mendadak ada panggilan ketemu dengan bos jadi harus keluar rumah terus pulang, ternyata nggak ngejar waktunya. Jadi pertama-tama selamat kepada Pak Sastya Hendri Wibowo, Ibu Uniliza Julianti dan Ibu Novi Rahayu atas kesediaannya terutama menjadi pengurus DPW IAI Bengkulu, karena memang yang paling penting kepersediaan ini. Alhamdulillah tadi proses pemilihannya berjalan dengan sangat baik, sangat guyup ya, sangat kompak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan semangat diawali dengan semangat kebersamaan yang sangat baik ini, maka teamwork ataupun kerjasama DPW IAI Bengkulu ke depan akan semakin baik untuk menjadi fondasi tadi selalu diingatkan untuk menyeimbangkan ya pembagian dari setiap konstituen atau setiap lembaga ataupun lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintah maupun lembaga usaha yang ada di sana untuk terwakili. Nanti itu masih bisa terwakili di divisi ataupun di bagian-bagian yang memang mungkin akan dikembangkan di Bengkulu. Jadi masih ada peluang untuk melibatkan apakah perguruan tinggi atau lembaga ataupun dari pemerintah yang belum masuk dalam KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara, masih bisa di posisi yang lain. Jadi selamat sekali lagi dan terima kasih. Kemudian mengenai kompetensi,
Jadi kalau sekarang ini bisa ceritakan, tadi Sumber udah bisa ceritakan, kemudian rencananya itu dan Pak Ketua DPW Kepri Batam itu sudah bersedia untuk memulai, yaitu di Batam itu akan dikembangkan untuk robotik dan IoT. Ya, itu beliau sudah bersedia, mereka sudah bersedia, dan ke depan akan coba kita siapkan. Memang belum ada langkah nyata, tapi sudah mulai ada ide-ide untuk pengembangan ke sana. Kemudian di Banten terakhir kemarin itu juga ada IoT-nya sama ERP, jadi rupanya ketuanya. Jadi untuk pertama kali di DPW IAI itu ada ketua yang bukan akademisi. Itu DPW Banten. Beliau seorang praktisi, karyawan pekerja di perusahaan besar ya, yang megang IT-nya dan sangat berpengalaman di pengembangan ERP, software ERP ya, Enterprise Resource Planning untuk perusahaan besar. Dan beliau sedang mencoba mengembangkan ERP yang level menengah untuk dipakai di level perusahaan menengah ke bawah. Jadi itu kemudian Jabar itu pelatihan, Jawa Timur itu industri kreatif dan UMKM, kemudian Solo juga ada IoT yang beberapa hal, Kaltim, Kalsel terutama itu mau mencoba mengembangkan smart city. Itu yang saya ingat, nanti mungkin lainnya bisa dikembangkan lagi. Nah, nanti di Bengkulu ini apa? Boleh sama dengan yang lain, ada apa namanya? Nanti tinggal kolaborasi dengan yang lain. Bidang apa yang mau dikembangkan. Jadi supaya fokus. Tapi memang tadi seperti kata Pak Epi, untuk SPBE itu sedang kita kembangkan yang level nasional untuk supaya ada integrasi data secara nasional itu lebih baik. Ya, karena SPBE yang mendasar bagaimana kita akan bisa membangun satu data Indonesia itu ya SPBE ini. Nah, ini Pak Sis bisa cerita bagaimana Pak Buana itu sekarang sedang membantu di Kemendagri untuk mulai mission itu, dibantu oleh Pak Widi dan Bu Falaha. Gitu. Kemudian Lampung itu kemarin ada mekatronika sama beberapa hal yang mau dikembangkan di Lampung. Sumsel itu gamifikasi, kalau salah waktu itu sempat muncul idenya untuk gamifikasi yang akan dikembangkan Sumsel. Robotik juga. Sama robotik juga. Jadi ini memang belum kita petakan, nanti mungkin kita belum akan petakan kompetensi di masing-masing wilayah, dan DPP itu lebih mengorkestrasi dan mengprovisi ya, terutama untuk berhubungan dengan ini kementerian. Jadi saat ini kalau dengan Kominfo itu kita udah sangat dekat dengan Kominfo, terutama Balitbang SDM-nya, karena kita lembaga asosiasi profesi, maka kita tentu tempelnya ke Kapus Litprof, Kapus Litbang sekarang ya, SDM Kominfo. Memang itu kami sangat dekat, dan sekarang ini kita sedang membantu penyusunan kurikulum untuk DTS, SKKNI untuk AI, dan Pak Sis terakhir ini mulai menyusun SKKNI itu digital forensik. Jadi kita sangat dekat dengan Kominfo, dan tadi sudah bilang bahwa untuk sekarang itu ada baru ketuanya. Nah, saya mau cerita ketua yang baru ini Kabadan ya, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Kepala Litbang SDM Kominfo yang baru ini itu sangat mantan BPPT ya, di BPPT dia lama, beliau lama, kemudian KPK juga mantan KPK juga. Ya, KPK dan lama juga bergerak di bidang kependidikan ya, bersama beberapa pihak, termasuk pembentukan UFI itu beliau yang membentuk, dengan waktu itu katanya Bu Inge, Pak Sukrisno katanya dari ITB ya, yang membentuk UPI S2 UPI SD Informatika di UPI Padang ya. Jadi beliau kemarin sangat antusias waktu cerita mengenai UPI itu, dan beliau memberikan tantangan apa sih kira-kira begitu, kan baru kenal kemarin, baru ketemu, saya kasih kartu nama saya sebagai ketua IAI dan langsung ditantang. Kebetulan beliau orang Surabaya, saya orang Jombang, sama-sama Jawa Timur, jadi langsung nyambung ngomongnya, dan beliau langsung masih tantangan untuk jadi beliau punya kebijakan untuk pengembangan kompetensi ini. Kan saat ini yang dilakukan lebih global sifatnya ya, misalnya DTS itu untuk kompetensi bidang bidang jaringan komputer itu ada 23 poltek yang terlibat. Kemudian untuk web programming, kemudian untuk
Desain mobile grafis. programming gitu ya, itu pasti banyak yang ikut. Nah, beliau itu kemarin mempunyai ide dibuat ini yang apa, tematik. Ini lebih kecil skopnya, tapi banyak macamnya gitu, sehingga secara jumlah juga akan sama gitu. Nah, kemarin begitu kita cerita bahwa kita punya ketua IAI yang baru tuh yang orang industri, punya pengalaman di ERP, saya juga orang industri, pengalaman di ERP, itu beliau langsung nantang. Ya udah bikin aja sertifikasi bidang ERP ya, tapi jangan mahal-mahal gitu maksudnya ya. Yang bisa katakanlah untuk 1.000 orang gitu se-Indonesia dengan budget terang berapa ratus juta gitu, sehingga karena saya zaman online ya, jadi semuanya masih bisa mungkin dilakukan secara online. Nah, itu beliau ngasih tantangan apa aja bidang-bidang yang bisa propose oleh IAII ya, sertifikasinya dari kita menggunakan berbasis ini ya, SKNI, kemudian dipropose ke Kabalitbank untuk masyarakat tanggal untuk 1.000, 2.000, 3.000 per masing-masing bidang, atau 5.000, ya mungkin 1.000, 2.000 lah per masing-masing bidang. Itu beliau akan sangat dukung gitu ya, dan itu yang justru menjadi pemikiran beliau, karena saat ini kalau dibatasi lebih ke jumlah saja yang mau dicapai, katakanlah DTS itu mau 100.000 kan, kalau bidangnya cuma Jarkom kan juga aneh, Jarkom programming, terus apalagi gimana Pak Sis? Web programming, desain grafis ya, multimedia gitu, ya. Animasi. Kalau 100.000 kan juga terlalu duplikasi, terlalu banyak. Kebutuhan udah sebanyak itu. Nah, itu beliau punya ide untuk dipecah menjadi tematik. Ada macam-macam, itu bisa lebih spesifik, misalnya untuk AI bidang apa, IoT bidang apa gitu ya. Kemudian security ya, bagian apanya. Kemudian masuk kemarin bagian misalnya ini contoh literasi. Jadi digital literasi ya, itu beliau juga bersedia untuk mensupport kalau misalnya buat training atau workshop untuk ibu-ibu supaya aware bahwa handphone tuh harus hati-hati pemakainya. Itu termasuk yang menjadi concern beliau. Jadi kita nggak usah terlalu mikir yang rumit-rumit ya, beliau bilang justru bikin yang simpel-simpel aja, tapi memang banyak yang memerlukan sertifikasinya itu. Ya, nah itu yang mau ditunggu proposalnya supaya segera bisa dieksekusi. Jadi ini menarik, Badan yang baru, beliau paham mengenai dunia informatika. Jadi ini tentu satu tantangan buat kita untuk bisa mengimbangi apa yang beliau inginkan dengan kira-kira apa yang bisa kita berikan gitu. Jadi ini pas Bengkulu terbentuk, mudah-mudahan ini menandakan bahwa IAII semakin berkembang, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa 34 provinsi semua ada di DPW-nya, sehingga pada waktu kita bicara dengan kementerian itu bisa kita dengan yakin bilang kita semua ada di seluruh Indonesia gitu. Sehingga itu akan menjadi salah satu keunggulan dan kekuatan kita, bahwa kita memang mau membangun Indonesia, bukan mengembangkan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Itu yang mau kita coba terus sampaikan kepada Bapak di kementerian, baik Kominfo, Kemenaker, terakhir dengan Dikti, itu kita akan selalu sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan tadi semangat kebersamaan di Bengkulu ini akan menjadi pemicu titik awal yang baik, bahwa kebersamaan itu memang salah satu kunci. Saya sedang kampanye ya di ITB, ya ITB. Itu saya bilang saya aktif kembali di organisasi itu tahun 2012, setelah saya kembali dari Kalimantan kembali Jakarta. Selama di Kalimantan 12 tahun saya di pedalaman Kalimantan Timur, sehingga nggak aktif organisasi, dan begitu kembali 2012 saya aktif kembali, dan itu saya bilang bahwa waktu itu di Ikatan Alumni Informatika ITB, saya bilang bahwa kunci dari keberhasilan Ikatan Alumni ini adalah keakraban di antara anggotanya. Kalau keakraban terbangun, maka pasti akan, insya Allah otomatis akan muncul hasil-hasil yang positif. Dan alhamdulillah dari teman-teman Informatika ITB yang programmer-programmer yang sangat egois, kadang-kadang sangat nerd, itu sangat asing diri sendiri, itu bisa diakrabkan dengan kegiatan yang ringan, dengan diskusi yang ringan tapi serius, dan tidak boleh bahas politik gitu, sama sekali. Maka kita bisa akrab, guyup, dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Ya, bahkan sampai sekarang ini saya maju jadi ketua YITB, saya nggak menyangka sama sekali. Karena untuk daftar jadi ketua YITB itu juga mahal bayarnya, biaya pendaftarannya mahal, jutaan, ratusan juta malahan, ratusan juta. Jadi alhamdulillah mereka bersedia akibat kekompakan itu untuk membayari saya urunan. Jadi crowdfunding dari teman-teman alumni informatika ITB membiayai saya untuk daftar sebagai calon ketua umum ITB. Itu bukti bahwa begitu kita akrab, begitu kita tahu bahwa semuanya memang berbuat untuk kebaikan sesama, kebaikan untuk profesinya, kebaikan untuk bidangnya, maka teman-teman pasti akan bersedia membantu. Akan muncul itu nanti. Jadi mungkin dengan tahap awal ini, dengan kekompakan ini, Bengkulu akan bisa menunjukkan sesuatu yang hasil konkret, yang real, maka akan muncul itu dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga, pihak-pihak ataupun industri-industri yang berhubungan dengan informatika. Jadi saya pikir demikian, dengan bismillah kita mulai Ibu Lisa dan Umi Lisa dan Ibu Novi, semoga didukung teman-teman semuanya. Tadi ada 13 orang ya, itu udah sangat cukup. 13 ini kalau semuanya aktif udah sangat-sangat luar biasa. Pak Epi itu juga timnya sekitar segitu juga Pak Epi ya, 10-an dan sampai 20-an orang, dan alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi kita untuk saat awal memang lebih banyak fokus di bagaimana kita bisa berkontribusi maksimal dibandingkan dengan jumlah. Nanti jumlah akan bertambah dengan sendirinya. Di awal-awal anggota YAI itu yang aktif puluhan, pasti ratusan mungkin ya. Sekarang udah 1.000 lebih. Udah 1.254. Jadi se-Indonesia ya, Indonesia. Dan itu pelan-pelan bertambah terus, dan sekarang ini industri mulai menengok. Jadi teman-teman dari industri mulai melihat bahwa memang dibutuhkan asosiasi untuk mereka juga bisa berkontribusi dan juga untuk membangun kompetensi lokal, ya, kompetensi nasional bidang informatika dengan berbasis sertifikasi di level nasional juga. Jadi tidak lagi nanti sertifikasi ke depan itu mudah-mudahan tidak lagi mengacu kepada sertifikasi global dari yang vendor ya, katakanlah Google, Amazon ataupun IBM, Microsoft. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan suatu sertifikasi lokal yang di level nasional yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Mengapa kita menggunakan langsung aja sih yang dari internasional? Ya tentu tujuannya untuk mengembangkan SDM. Kalau kita ambil sih bisa aja kita ambil kapan kita majunya kalau kita ambil terus dari sana kan. Akhirnya kita sama-sama mengembangkan KNI dengan BNSP yang sangat suportif, meskipun panjang prosesnya tapi mereka sangat suportif. Selama kita mengikuti prosedur pasti akan semuanya bisa diselesaikan. Jadi demikian, saya terima kasih, dari saya cukup. Saya kemarin ke Bengkulu bulan Agustus, setelah Bengkulu pasti ya kita berdua ya. Betul. Teman karena belum terlalu tahu teman-teman Bengkulu, jadi dan waktunya memang sangat pendek, cuman sesiangan ya, pagi sampai siang terus jalan lagi karena ngejar waktu supaya sampai Jakarta hari Minggu malam. Jadi kita cuma sebentar mampir ke rumah ya ke Pantai Panjang ya. Nah, tapi yang penting ke Bung Karno Pak, ke rumahnya, rumah di situ kami sholat. Nah, itu yang paling penting, kita sholat di situ sama Pak Asis berdua di rumahnya Bung Karno. Untuk kata yang jaga rumah sih, saya menengok doang kan, terus saya kan pakai kopiah gitu kan, nggak pakai sarung. Pak, kalau mau itu katanya situ sholatnya gitu, di saya disuruh sama yang jagain. Nah, itu saya sholat di situ dan Pak Asis ikut. Mudah-mudahan dengan itu membawa berkah yang baik untuk kita semua, untuk Indonesia. Jadi ke rumah Bung Karno sama ke Benteng. Ya. Ya, sama Benteng, sama ke pantai tentu. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dengan adanya tol ya, tol mau ke Bengkulu kan, sampai Bengkulu nanti kan tolnya kan akan lebih mudah, nanti kita ke Sumatera keliling-keliling lewat tol. Demikian dari kami, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, dan nanti saya juga mohon maaf terlambat bergabung. Mudah-mudahan IAII DPW Bengkulu akan bisa bergerak bersama-sama dengan DPW-DPW yang lain, dengan kami di PPP untuk pengembangan dunia informatika di Indonesia. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yono. Jangan tadi saya penasaran dengan kompetensi tadi Pak, pada saat Bapak menjelaskan tadi di mobil kayaknya tidak begitu jelas. Soalnya nanti ke depan dalam waktu dekat kami akan berkumpul kembali, DPW Buku akan membentuk kembali atau melengkapi formasi, kemudian divisi-divisi, kemudian menggali kompetensi
yang ada di Bengkulu. Ya. Apa? Ya. Kemudian nanti didapat kompetisi apa atau khas di Bengkulu ini. Sehingga nanti bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Minimal ya bisa menyama atau menyayangi atau juga bisa mengikuti jejak teman kita yang ada di Sumatera Barat ini, Pak Edi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah memilih kami atau juga mempercayakan kepada kami bertiga pada malam ini. Dalam waktu dekat nanti insya Allah kami undang kembali pada teman-teman yang menjadi anggota, karena seperti tadi bilang cukup 15 ya, 15 ini cukup. Nanti kita masukkan dalam format DPW, termasuk juga penasehat dan sebagainya. Nanti kita akan musyawarah kembali sehingga nanti pengurusan yang ada di DPW Bengkulu ini sudah diisi semua, sehingga nanti bisa dilaporkan ke pimpinan pusat Pak ya, gitu ya, kemudian di SK-kan gitu ya. Nantinya nanti kita bisa action atau bekerja menggali kompetensi atau juga apa yang perlu digali di provinsi Bengkulu ini. Mohon bantuannya juga, mohon supportnya juga dari teman-teman dan khususnya DPP pusat ya. Khususnya ini yang dekat tetangga ini, saya lihat ini Pak Epi ini memang getol, rajin kali dan sangat maju ini OJS-nya. Ya, tadi malam kan saya nggak sempat lihat ya, nonton ya tentang workshop Pak ya. Iya. Kayaknya besok masih Pak ya, masih besok kalau salah. Ya, saya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut ya, bisa berbagi ilmu, bisa memetik pengalaman mereka dan sebagainya ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya Muswil ini kemudian dibentuk kepengurusan sehingga nanti bisa bekerjasama dengan DPW atau juga bidang-bidang lain. Khususnya nanti mungkin Kominfo tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Memang kita akan mencoba nanti istilahnya merangkul Kominfo, apalagi Pak Ari tadi sudah punya kenalan ya Pak Budi dan ya. Insyaallah nanti kita akan menaikkan. Baik, itu saja teman-teman, mungkin ada masukan lagi atau juga mungkin mau disampaikan, silakan. Waktu kita sampai jam 10 atau memang kalau memang sudah dianggap selesai kita tutup karena mungkin teman-teman ada kesibukan lain ya, yang YouTuber khususnya ini mungkin mau ngisi buat konten itu ya Pak Ari ini ada dua ini dari Uniped dengan UMP ini ya, insya Allah di live streaming langsung dan bisa ditonton ya. Oke, terima kasih Pak Aryono, Ketua Umum sudah hadir di sini 2 kali, tadi di mobil dan ini di rumah Pak Siswanto yang sudah kayaknya capek sekali tiap malam begadang Pak ya. Pak Siswanto ini memang gila kerja ini makanya ya, tenaganya ya, pikiran dan sebagainya. Kemudian Pak Epi yang memang ide-idenya bagus ya. Kemudian Pak Buana yang rajin juga saya lihat ini, walaupun belum sempat ketemu langsung Pak Buana ya. Dan teman-teman lain lagi sibuk ngurusin LSP. Makanya saya undang Eka ini aktivis, mantan BEM sebagainya, Pak Hojali, Montahana, Niko. Nah, jadi kita undang juga Pak, makanya saya ajak gabung Niko nih Bang dia di luar kota yang Lebong, kota sejuk, kota dingin Pak. Kemudian aktif di bidang TKJ deh Pak. Makanya kita undang, kita ajak gabung di di AI ini ya, dia aktif di asesor tuh. Nanti bisa diberdayakan. Wah, iya betul. Lain Pak Ari ini yang yang banyak channelnya di Bengkulu, Pak Ari Aspiono juga yang pengalamannya, bisa ini calon dekan insya Allah, Bu Novi juga calon ketua ini, Pak Timan juga insya Allah calon dekan teknik nanti. Amin. Terima kasih selama ini sudah mensupport Muswil ini bisa berjalan dengan lancar dan aman dan tertib. Amin. Dan yang paling penting tidak mati lampu. Untung saya sebenarnya cemas Pak tadi. Ya, karena kemarin mati lampu. Nah ini yang takut di Bengkulu adalah mati lampu dan gempa. Dan alhamdulillah karena doa yang ampuh tadi di awal oleh Pak Ari Widono tidak ada mati lampu dan gempa. Ya, ya baik itu saja mungkin. Terima kasih. Mungkin saya sebagai penjabat yang diminta oleh pimpinan pusat untuk melaksanakan AMA ini, alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik. Dukungan teman-teman tadinya kan di bulan November Pak ya. Betul. Ya sebetulnya SK-nya sudah habis supaya surat tugas saya itu. Untung Pak Siswanto nggak nanya nggak ini nggak ngecek ya. Alhamdulillah makanya saya diam aja. Yang penting kebetulan yang bulan ini bisa itu karena kebetulan bulan November Desember dan awal kita dan teman-teman sudah banyak kesibukan dan alhamdulillah bulan ini bulan ini sudah dilaksanakan baik. Baik itu saja, mohon dukungannya, supportnya ke depan
Mudah-mudahan ya ini tetap eksis dan lebih banyak bersinergis dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mohon dukungannya DPP pusat ya nantinya ke depan. Baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu. Selamat. Terima kasih Pak. Luar biasa. Pak Evi Wada, DPP pusat. Terima kasih. Selamat Pak. Yang Lebong boleh kesehatan kawan-kawan Bapak Ibu. Ya, siap. Mereka nanti siap-siap kayak undangannya, jangan sampai ini datang lagi. siap. Jangan lupa besok malam ada talk show di IAI. Insya Allah. Ya, siap. Yusuf ya, Pak ya. Besok malam talk show, Kamis malamnya lanjut Pak Epi lagi ya. Betul. Mantap. Jurnal. Kamis malam channel bahas DOAJ. Ya, Kamis, Rebo diskusi tentang DOAJ. Ya. Mungkin nanti teman-teman udah masuk ke sini Pak Sis, ke grup WA IAI Pak Sis, teman-teman semua. Yang grup WA IAI gitu. Ada sebagian aja nih. Sebagian saja Pak. Nanti mungkin yang Bu Liza, Pak Bu siapa Novi. Yang di Telegram sudah masuk banyak tuh. Yang di Telegram udah Pak. Oke. Yang WA belum Pak Sas. WA yang lebih aktif. Ya, kalau WA terbatas ya. Iya, Telegram. Yang grup WA IAI-nya udah penuh ya? Di-share. Iya. Belum. Ya, belum Pak. Yang di WA belum Pak. Kayak udah penuh. WA udah mulai terbatas. Makin dikit space. Yang ini yang Telegram saya malah jarang masuk. Jarang buka. Tapi ada diumumkan yang itu sih, yang apa talk show diumumkan di Telegram juga. Di Telegram ya. Oh, ya. siap. Iya, Pak, baru kemarin Telegram. Ya, yang kegiatan Pak Epi yang belum masuk Telegram itu kemarin. masih suka dengan WA nih, ya, belum dengar. Ya, semenjak nggak jadi di itu ya, di beberapa peraturannya ya, balik lagi ke WA. Pak Epi bisa ke itu, Mbak Yuli sebenarnya, Yuli Asmi. Khusus spesialis di Telegram. Admin Telegramnya Mbak Yuli. Oke, sudah malam nih. Terima kasih. Bapak Ibu. Izin pamit. Izin pamit. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Selalu sehat-sehat. Selamat semuanya. Sehat-sehat semua. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah menghilang. Paling tidak sudah ketemu Bu Liza. Pak Epi angkatan berapa Mkom? Angkat sama Bu Liza? 2000, ya sama 8A. 2008 Pak. Oh, saya angkatan 2008. Bu Selmi saya sama Pak Epi sama Pak Kai. Bu Selmi itu yang kepala lab UPI. Angkatan tuh. Oh gitu. Iya. Angkatan 4 Pak dua. Alumni UPI tak Pak? Ya, UPI semua nih. Niko yang enggak Niko nih. Agus mana Agus? Agus alumni mana itu? Waduh, kayaknya ini alumni UPI semua ya. Wah, ini iya nih. UPI semua. Tambah hebat aja, profesor 2 ya. Iya, tapi saya juga di ini Pak Ketua, saya juga orang Curug Pak Ketua. Oh iya, di mana Pak? Nah, istri saya di Curug. Istri saya di Curug Pak Ketua. Oh, di mana Pak? Di mana? Di ini. Ya apa namanya sih? Di belakang Bang Mego itu. Oh, Bang Mego, apa tuh nama itu? Pak Jali, Rojali Curug. Jalan baru, jalan baru itu baru Pak. Baru ada, Siring ada itu. Di Parak Siring Pak Rosali. Oh, Parak Siring. Niko, nah. Ya, dekat Pak. Dekat Pak Niko ya. Niko sama Pak Rosali Curug. Oh ya, siap. Jadi istri saya di situ itu Pak. Jadi kalau pulang kampung ya ke situ gitu. Waduh ya. Saya kalau lebaran di sana Pak, karena mertua saya di sana di Tunggal. Oh di Tunggal. Ya di sana mertua. Ya kalau di Tunggal ingat oleh-oleh Pak, kalau ke Curug oleh-olehnya di situ. Kacang asin. Kacang asin ya. Ya di Parak Siring Pak Rosali, Pak Niko. Sama Pak, kita di Parak Siring juga dulu, orang tua di Parak Siring juga. Oh di Parak Siring ya. Dekat ini apa salon opet ya, Bang Jali ya? Ini Topet. Oh Topet ya. Rumah tua saya itu dekat ini, dekat masjid apa sih itu? Ramatullah ya? Iya. Ada masjid Ramatullah. Dekat Udaranu Pak. Ah ya dekat situlah, dekat masjid Ramatullah itu. Ramatullah. Ramatullah. Pak Jali, Pak Epi ini pengelola. Ini berarti Kodim berarti tidak? Iya masuk Kodim ke dalam ya. Iya Kodim. Ini Pak Jali ini apa? Halo Pak Jali.
Ya nggak apa-apa. Pak Jali ini, Pak Epi ini apa namanya pengelola ini jurnal Ristek Resti sama apa Pak, pengabdian masyarakat ya? Ya jam sostek tuh, bukan? Yang Resti yang kita Pak. Oh Lesti Pak, baru masukkan tadi Pak Abdi Mas jam tek apa? Jam sostek apa? Tekno. Ya jam tekno ya. Jam tekno belum kita akreditasi karena baru ini ya. Iya. Baru memulai. Iya. Ya, kita ada beberapa jurnal yang belum. Jadi kalau Bapak Ibu mau terlibat di dalamnya dan ingin ya sambil belajar lah gitu, boleh gitu kan. Karena memang untuk ngolah jurnal ini memang butuh keseriusan juga gitu. Iya. Ya kayak gini malam-malam kerjanya ya lihat jurnal Pak. Habis kayak gini sambil lihat jurnal juga. Boleh teman tuh. Ya, baru tadi upload Pak. Baru upload tadi itu submitnya satu. Ya boleh nanti kita insya Allah Kamis malam kita mau diskusi tentang DOAJ Pak. Kita diskusi saja sambil sharing sambil ya berbagi lah itu kan. Mudah-mudahan banyak juga yang terlibat di pengolahan jurnal ini. Karena sudah ada hukumnya loh Pak pengelola jurnal itu. Oh ya, pangkat sebagai pengelola. Ada. Tuh. Buat BKD nggak bisa, BKD juga bisa Pak ya. 0,5 Pak, 0,5 itu. 0,5 ya. Kecil. 1,25 Pak kalau sudah terbit Pak. Oh, sudah terbit ya. Bukan 0,5 pengurus jurnal. Pengelolanya ada. Pengelolanya. 0,5. Sebagai pengelola gitu. Kami sekarang lagi fokus ini Pak. Kalau Sinta 3 sampai 6 kan sudah banyak. Mau ke 1 ke 1 2 dan internasional itu cita-cita. Nah itu Sinta 1 Sinta 2 targetnya lagi Pak. Iya. Nanti boleh sesekali kita ada ini apa namanya bedah jurnal gitu kan, apa yang masih perlu kita persiapkan karena saat ini saya juga mudah-mudahan lolos Pak jadi calon asesor apa jurnal gitu. Untuk amin Pak. Ya untuk penilaian substansi. Jadi di asesor itu kita sudah kemarin itu sudah menyamakan persepsi gitu kan. Jadi kan ada 2 asesor manajemen dan asesor manajemen dan asesor substansi. Jadi saya kebetulan maju sebagai calon asesor substansi gitu. Jadi asesor substansi itu kita memang fokus yang dinilai itu adalah kualitas artikel yang masuk Pak. Kalau asesor manajemen dia melihat tampilan webnya berapa ya tampilan yang terlihat ya. Tapi kalau kita yang di belakang layarnya gitu. Jadi lebih kepada kualitas konten artikel yang ada di dalam jurnal. Jadi memang mungkin nanti ada waktu kita berbagi bagaimana kita meningkatkan kualitas jurnal kita di kampus masing-masing lah gitu kan. Mungkin apa gitu. Jadi salah satu juga peran kita di DII. Jadi DII itu kan saya diamanakan sebagai Direktorat Publikasi. Jadi saya jabatannya 2 Pak. Di pengurus pusat juga, pengurus DPI Sumbar juga gitu. Jadi ini saya hadir sebagai pengurus pusat saya hadir diundang ini bukan DPW Sumbar. Jadi Direktorat Publikasi IAI. Jadi yaitu membantu ya terkait dengan publikasi lah gitu. Nggak apa nanti kita diskusi-diskusi dengan kampus-kampus. Semakin banyak yang bergabung makin bagus Pak. RJI juga gencar-gencar juga. Saya ikut RJI juga. Gitu. Jadi kita ikuti aja semuanya. Yang penting bagaimana kita berperan di bidang kita masing-masing. Kalau itu Pak Epi, kalau FDI itu memperpanjang kartunya gimana Pak? Yang mana Bu Riza? FDI Pak, FDI. RJI. FDI. Dosen Indonesia. Dosen Indonesia. Oh, nggak ikut saya. Nggak ikut saya. Iya Pak. RJI tadi Relawan Jurnal Indonesia Bu. Oh iya. Relawan Jurnal Indonesia RJI. Iya Pak. Boleh Pak Epi itu nanti ya, ajak teman-teman Pak RJI Pak. Iya Pak. RJI boleh gabung langsung aja di websitenya Pak. Saya juga. Oh iya oke ya. Baik. Biasa gitu. Ini Pak yang Pilkom Univet itu pengurusnya Pak Indra Kanedi itu. Pak Indra mana? Pak Indra nggak ikut nih? Nggak ikut, dia belum daftar. Nanti saya suruh gabung Pak. Karena dia pengelola jurnal, jadi biar belajar sama Pak Epi kan. Iya, nanti boleh lah kita ini sharing mungkin karena sekarang ada Zoom ini Pak kita dimudahkan gitu. Iya Pak.
dimudahkan. Jadi nggak apa-apa, silakan dikumpulin teman-temannya kita. Jurnal Filkom. Boleh, mungkin yang di Bengkulu kita adain Pak Sastia boleh gitu. Iya. Oh ya. Siap. Modal kita hanya Zoom saja, nggak ada yang lain-lain biayanya. Betul nih Pak. Ini kebetulan kami minjam saya minjam Raja Wali 34 mungkin. Pak Ipin loh Raja Wali 34. Raja Wali 34 ini Pak. Jadi kami Pak Firdaus ya. Pembina kami Pak Ekoji kan. Jadi kami ya Pak Eko. Ya, jadi kami kebetulan ada komunitas Raja Wali 34. Nah, ini kita pakai Zoom itu. Oke, sip. Ya Zoom, ya saya juga punya beberapa akun Zoom kok Pak. Oh ya. Akun Zoom kampus juga beberapa. Boleh yang pribadi ada, yang IAI juga kita di Sumbar yang megang juga itu. Iya, oke. Aman lah, kalau Zoom aman lah gitu Pak. Ya. Oke, saya rasa itu Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Epi sudah hadir dan bisa berbagi ilmunya. Nanti lebih ke depan kita lebih banyak diskusi Pak ya. Oke, siap-siap membantu lah Pak. Ya. Dulu pernah ke UNB juga kalau nggak salah Pak ya? Ke UNB pernah dulu Pak. Ya, waktu dulu masih apa Pak? Website ya? Cuman saya ya waktu itu terkait dengan Pak Guntur itu. Pak Guntur ya, waktu tahun 2008 apa tuh? Saya ya. baru masuk kayaknya di UNB tuh. Iya. 2008 apa 9 itu. Iya, masih ingat sih, udah lama. Habis itu ke DHSN, DHSN itu waktu saya lagi sakit ya Bu Liza ya. Ya, lagi kuliah, aduh, itu udah terlanjur janji gitu kan. Lagi sakit dari Surabaya, lagi kuliah gitu Pak. Aduh, perjuangan ke DHSN. Univet ya, sorry. DHSN ya Bu ya? Belum. Ya, Univet ya. Waktu Pak Andang Pak. Waktu dekan Pak Andang. Oh gitu ya. Tidak salah. Ya. Ya artinya Bengkulu enggak inilah bagi saya Pak. Udah berapa kali pengen pulang tapi kena COVID ini nggak jadi gitu. Ini tahun ini tolong rencana ke Bengkulu, ke Curug gitu kan, mau libur Lebaran ini. Siapa tahu nggak jadi dilarang nih sama apa ya, nanti presiden kalau kita. Di sana kontak aja si Niko nih, Niko yang penguasa ini nih. Halo Niko. Mana Niko nih? Aman lah Pak di situ. Kalau di Curug itu saya suka pangsitnya Pak. Oh iya, dekat mana tuh? Yang pos dia? Iya. Ya itu pangsitnya. Pangsitnya mana Pak? Ada yang enak ya Pak? Oh Nopi Raja makan tuh. Oh ada di dekat apa? Yang kayaknya Chinese kayaknya yang punya gitu. Oh dekat ini simpang itu Pak ya, yang masuk dalam tuh ya? Yang masuk dalam dikit itu. Ya. Di bundaran. Dekat ini bundaran tuh ya. Dekat ya, di bundaran. Kodim. Ya Kodim. Ya. Dalam itu Pak, rame itu. Ya betul itu ya. Tahu Nop? Nggak tahu Pak, sering lewat. Kodim yang mau ke jalan satu arah tuh apa namanya, ke apa jalan apa itu ya? Iya, Bu Novi ini orang Bengkulu ya? Lampung Pak. Oh Lampung. Bu Novi. Ya lah nantilah kalau ada waktu kita lanjut diskusi lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke Pak. Ya, sukses semangat ya. Ya, siap, ya terima kasih Pak Epi. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita undang lagi ya, kita rapat ini pembentukan divisi-divisi ya. Pak Ari ya, Bu Lisa, ya. Ana, siap. dan sebagainya ya. Dede, oke. Jadi kita mengisi divisi, termasuk juga Dewan Penasehat. Nah, Dewan Penasehat ini ya yang senior nih. Nah, yang tua-tua yang senior apa? Halo? Apa? Nah? Yang tua-tua yang senior. Tua semua di sini, tapi senior masih yang sudah pengalaman pakar ahli itu. Ya, senior. Mas Hari itu masuk divisi. Hana sok masih muda lu nah. Mas Ari. Oh, Hana masih muda lah, paling muda di Sikoyu. Ya mungkin kita jadwalkan malam juga ya, nanti malam nanti kita lihat dulu ya. Mungkin dalam minggu ini insya Allah ya. Ya. Siap. Ya Mas ya. Mas siap. Ya Pak. Oke. Saya sudah bendarannya siap nih. Sebelum saya mudik ya Pak. Ya nih, Ana siap juga Ana ya. Pak Jali, Niko, nggak boleh mudik. Pak Iman juga nih, Pak Iman nih. Nggak mudik. Pak Iman penasehat cocok nih ya. Dik Mas Hari, saya nggak mudik, saya di sini. Apa? Mau mudik nih Pak, dipercepat, mumpung belum ada surat edaran.
Mudiknya kapan sih mudiknya? Mudik, Pak. Wah, sebelumlah mudik itu mana cerita? Pokoknya minggu inilah kita inilah. Sebelum tanggal 6 Pi mudik lah. Iya, itulah Bu, ngejar itulah, mumpung jalan tuh. turun. Oke, dalam minggu inilah mungkin nanti undangannya ya. Ya. Saya diisi divisi-divisinya atau dan dewan penasihatnya. Kemudian kita mau SK-kan supaya bisa di SK-kan oleh pusat sehingga nanti bisa digunakan buat apa? Mungkin BKD atau jagung sebagainya. Pak Coy. Ya. Kalau ada yang mau daftar lagi gimana? Boleh bisa nanti besok di share-nya. Yang mana? Udah ada yang nanya apa namanya belangko-belangkonya oke nanti dikasih. Ya. Si Ade Titin belum diajak ya, Pak? Apa? Ade Titin. Belum nampaknya tuh yuk lupa tuh. Uni Hasti Pak sibuk atau nih. Makanya siapa sih ini? Bu Elisa sibuk atau nih kayaknya ada ini. Unip sama Unihas nggak ada responnya sudahlah. Nah, kemudian Pak Petulai. Ya nanti Pak Hasan Unip nanti saya Pak Rusdi di Unip. Pak Aan, Mas Hari, Pak Aan. Ya, Pak Rusdi, Pak Aan ya. Ya, banyak. Oke ya. Semakin banyak semakin bagus sih misalnya ya. Pak Petulai juga ini sudah di Chandra tuh, tapi nggak ada ini katanya. Belum dibalasnya. Oke, siap katanya nih. Chandra tuh, Pak Petulai. Ya. Sagiman IAIN. Pak itu nggak ada lagi Pak. Mas, nggak ada lagi. Udah ditutup kasus tuh itu. Oh gitu. Ya. Nggak tahu tuh Sagiman tuh mana. Kasus apa Pak? Gosip aja Pak Coy. Lain kan udah Sagiman. D3IP-nya kan dulu tutup tuh. Ya. Gimana Sagiman tuh? Ya mungkin di situ masih di sana bagian mungkin nggak tahu bagian apa. Iya. Sagiman kayak balik Curup dah, Bu. Iya, sertifikasi soalnya dia sudah kan kasihan juga. Udah sertifikasi dia, Bu ya? Nggak salah sudah. Anaknya kan meninggal waktu itu ya, kalau nggak salah, Bu. Kami pergi waktu itu, Vi, anaknya meninggal. Yang besar. Anaknya yang besar. Sagiman. Si Delpi. Oh, apa meninggal kenapa tuh? Nah, memang ini kan kurang, Pak. Emang kurang anaknya. Usia 17 tahun. Usia 17 tahun meninggalnya kemarin. Enggak. Ya. Istrinya Letinganopi, Pak. Iya, Letinganopi. Ya. Si Sas. Iya. Oke, baik, itu terima kasih ya. Yuk. Semuanya nanti tunggu undangan. Kita ada grup WA kan Bengkulu? Iya, ada itu. IAI. Wilayah Bengkulu itu. Uni nggak masuk, belum dimasuk. Masuk sih? Nggak ada. Yang ini loh, Bu, yang kita komen-komen ini kan nih. Itu lah Uni. Tidak ada, coba tengok. Coba cek. Ada Bu Liza. Coba cek. Ada dah Ibu Liza. Ada Bu. Mana? Julia nggak ada. Oh ya, aku izin stopin ini ya recordingnya ya. Oke Mas, siap. Oke, lanjut. Ya biar nyimpen ya. Oke Mas, ya. Oke, aku simpen. Ahli informatika mengikat janji setia bersama kehormatan dan tanggung jawab profesi terpercaya. Kami ahli informatika mengikat janji setia meningkatkan kualitas sejahtera nyaman kami terpercaya. Noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige, noblesse oblige. Bersama kehormatan dan tanggung jawab profesi terpercaya. Jaya